Try, catch, dan exception adalah suatu statement yang berfungsi untuk menangkap suatu kode error pemrograman ya. Statement ini sangat berguna bagi kita ya untuk menangkap error. Siapa tahu pada saat runtime eksekusi program kita akan menghasilkan nilai yang error gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu ya ketika user memasukkan sebuah nilai suatu variabel, apakah nilai itu sesuai dengan aturan yang kita buat atau tidak. Atau mungkin jika kita ingin mengambil suatu file yang berasal dari luar, kita import ke dalam. Nah, filenya ada atau tidak? Tentu kan kita tidak pernah tahu ya. Nah, untuk bisa mencegah sesuatu muncul, suatu error muncul, kita memerlukan statement try, catch, dan exception ini. Oke, saya akan memberikan gambaran yang paling sederhana untuk menggunakan statement ini. Oke, jadi gini, misalkan kita punya sebuah array ya. Array ini namanya nama gitu ya. Lalu kita buat new integer seperti biasa ya. Kita buat ada 5 lengthnya. Otomatis indeksnya sampai ke 4 ya. Lalu kita akan tampilkan indeks ke 6 ya. Atau ke 5 saja. Nah, otomatis indeks ke 5 ada apa tidak? Kita lihat ya. Ketika kita run, lihat. Tentu saja ini akan menghasilkan nilai error ya. Nah, kita mencegah nih hal-hal kayak gini muncul dalam program kita. Ini muncul sebuah exception ya. Nah, kita berharap ketika saat dieksekusi program ini, dia bisa menangkap exception yang muncul. Kita tangkap dulu, baru kita punya pilihan mau kita tampilkan exceptionnya atau kita buat sendiri kalimat kita untuk mengatakan bahwa ini tidak bisa dieksekusi, ini menghasilkan nilai yang error. Ya, nah kita lihat di sini akan muncul array index of bounds karena indeks dari array ini cuma sampai ke 4 karena lengthnya 5. Tidak ada indeks ke 5 ya. Nah, cara paling simpel untuk menerapkannya kita masukkan saja ke dalam try. Statement try, kita kasih bracket ya. Lalu di sini kita kasih juga bracket penutup ya seperti ini. Lalu kita catch. Kasih dalam kurung, lalu dalam kurung bracket. Catch inilah berfungsi untuk menangkap exception-nya. Kita bisa langsung mengcopy ini, lihat ini. Array index of bounds exception ya. Oke, ini lari-lari. Oke, ini kita copy. Kita masukkan ke dalam kurung ini. Lalu saya kasih variabelnya namanya E. Nah, saya akan munculkan dengan cara saya. Bisa saya tulis langsung E di sini, lihat munculnya bagaimana. Munculnya langsung Java long array index of bounds exception ya. Dia langsung menampilkan ini loh errornya. Tentu saja kalau warna putih kan kayak kurang enak dilihat ya. Kalau error tuh biasanya kan warnanya merah ya. Kita bisa pakai sistem error print line. Nah, ini ada di dalam Java Oracle. Lihat, tampil warna merah. Menandakan bahwa ini error. Atau kita bisa menambahkan seperti ini. Di dalam kurung ini kita kasih error terjadi dengan kode. Ya, misalnya seperti ini. Kita lihat error terjadi dengan kode ini ya, kita tambahkan sendiri ya, enak kan? Kalau sudah kita tangkap exceptionnya, kita bisa menampilkan sesuai dengan yang kita inginkan, atau cukup saja mengatakan error terjadi seperti ini, sudah bisa. Lihat ini, lihat error terjadi. Kenapa? Karena ketika di try ini, yang di dalam kurung bracket ini ternyata dicek, oh ternyata hasilnya error. Ditangkap exceptionnya, dimunculkan, ditangkap di sini, di catch itu kan berarti ditangkap ya. Lalu dimunculkanlah di dalam bracket catch ini. Kita munculkan error terjadi ya. Jadi ya begitulah sebenarnya try catch di dalam statement ya. Kalau kita ingin menangkap suatu error. Nah, saya akan memberikan satu contoh yang lain ya. Saya begini, try ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Misalnya dalam kasus seperti ini, try saya kasih scanner ya, input data seperti ini, system.in. Oke, lalu di sini saya buat begini, gini aja deh, gimana ya,
nggak usah, ini print aja ya. Oke, masukkan angka pertama. Oke, nah ini akan kita buat variabel x sama dengan input data dot next. Mana ini? Akan muncul input data dot, oh ya tentu saja saya belum mengimport. Sorry. Oke ya, sip. Input data dot next in. Oke, ya seperti ini ya. Lalu saya akan copy lagi ini cepat-cepat. Oke, saya taruh di bawahnya. Lalu saya buat integer y sama dengan input data dot next next in. Oke, ini saya kasih spasi. Oke, nah lalu saya akan munculkan suatu kalimat nilai pertama dibagi nilai kedua adalah jadi x dibagi y gitu aja ya, jelas ya. Oke, try sebentar, ini try. Oke, kita masukkan catch-nya, catch ya. Lalu catch-nya kita tangkap exception-nya, jadi kita bisa langsung exception lalu kita kasih apa ya, perhitungan tidak dapat dilakukan. Oke, gini aja ya. Nah, misalkan kita masukkan ke pertama 12. Oh iya, tentu saja lupa. Saya buat masukkan angka kedua. Oke, seperti ini ya, pakai print ke print line. Oke, ulangi. Masukkan angka pertama 12. Masukkan angka kedua 4. Nilai pertama dibagi nilai kedua adalah 3. Benar ya? 12 bagi 4 itu hasilnya 3. Oke, saya ulangi kembali ya. Angka pertamanya 12. Angka keduanya 0. Lihat, perhitungan tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena suatu nilai tidak bisa dibagi menjadi 0 ya. Itu akan menjadi nilai yang tak terhingga ya. Nah, kalau kita tampilkan di sini, misalkan gini, coba ini saya matikan ya. Ini saya matikan. Setelah ini saya matikan. Oke, kita akan lihat exception-nya bagaimana. Ketika saya buat 12 dibagi 0. Lihat, muncul arithmetic exception. Ini berbeda ya yang tadi ya. Kalau tadi kan out of bounds ya. Nah, sekarang arithmetic exception. Ini saya copy. Oke, saya taruh di sini. Oke, lihat. Sama saja hasilnya. 12 dibagi 0. Perhitungan tidak dapat dilakukan. Tetapi begitu saya munculkan E-nya di sini, yaitu errornya, lihat, yang muncul ialah arithmetic exception. Jadi tiap dia error, dia akan melihat dia masuk ke dalam exception yang mana. Apakah out of bounds, berarti dia melebihi dari apa yang sudah ada. Terus apakah dia arithmetic exception, dia berhubungan dengan aritmatika, atau mungkin misalnya kita pakai IO exception, input output exception ya. Nanti kalau kita pakai misalkan mengimport suatu file, apakah filenya ada apa tidak, nah itu bisa dilihat juga ya. Nah, jadi ada arithmetic, ada out of bounds, ada juga IO, dan ada juga mungkin yang lainnya. Nah, jadi gini, kita bisa memanfaatkan fungsi try ini di dalam kode pemrograman kita. Jadi kita bisa menambahkan seperti ini, do ya. Saya buat sini dalam kurung, cet. Lalu di sini saya buat lagi tutup kurung, cet. Lalu saya tambahkan while seperti ini. Nah, maksudnya bagaimana?
Ingat, do while, misalkan saya punya satu variabel ya. Misalkan di sini saya tambahkan gini, integer nilai sama dengan 1 gitu ya. While nilai sama dengan 1. Ketika ini berhasil, dia mengubah nilainya menjadi 2. Nilai sama dengan 2. Bisa gak? Kita lihat ya. Masukkan angka pertama 12. Masukkan angka kedua 0. Lihat, error dia, dimunculkan errornya, tapi diulangi kembali. Masukkan angka pertama 12 lagi. Angka kedua 0 lagi. Oke, 5. Angka kedua 0. Oke, misalnya 34. 2. Lihat, ketika dia berhasil, dia tidak mengulangi kembali ya. Jadi kita bisa memanfaatkan try catch ini di dalam rumus do while kita ya. Nah, satu lagi menjadi catatan, tadi saya katakan ada arithmetic exception, ada juga misalnya IO exception atau out of bounds exception ya. Sebenarnya ada satu kelas exception yang paling utama ya, yang bisa menangkap seluruh exception yang ada. Kita cukup menuliskan exception aja di sini. Ya, nggak usah tulis out of bounds atau IO atau apapun itu. Ya, ketika kita tulis exception jadi kelas exception ini akan diprioritaskan, dia akan menangkap seluruh exception yang ada ya. Jadi gini, lihat ini ya, saya ulangi lagi. Ini kan arithmetic exception ya. Coba saya tangkap lagi satu catch ya. Jadi gimana enaknya nih? Ini gini. Saya buat lagi satu catch ya. Catch. Nah gini, saya catch ini ialah exception lalu saya kasih ini di sini. Ini kan saya tarik ke atas ya. Kelebihan. Oke. Sebentar. Nah, lihat gini ya. Kalau saya tangkap dulu exception, kelas exception yang paling diprioritaskan, dia akan menangkap semua exception yang ada. Jadi tidak ada gunanya saya tangkap lagi exception yang arithmetic. Nah, kalau ini saya tukar nih ya. Misalkan saya tukar gini. Ini saya turunkan. Seperti ini, saya turunkan nih. Jadi ini yang kurang apa nih? Oke, ini saya naikkan. Oke ya, ini saya naikkan. Ini tutup kurungnya mana? Ini tutup kurung di sini ya. Oke. Nah, kalau ini tidak error, kita lihat. Yang ditangkap ialah ini 12 0. Arithmetic exception. Jadi gini. Exception yang ini adalah suatu kelas exception yang paling diprioritaskan karena dia bisa menangkap seluruh exception yang ada. Kalau kita buat ini dulu baru arithmetic exception, gak ada gunanya. Arithmetic exception ini dianggap sudah ditangkap oleh apa? Oleh exception ini. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah exception yang secara spesifik, kita taruh sebelum exception kelas yang paling umum ini. Paham ya maksudnya? Nah, jadi kita bisa memakai seperti ini. Siapa tahu kita belum ngerti nanti exception ditangkap yang seperti apa ya. Oke, paling terakhir saya kasih semua exception saya tangkap di sini. Tapi kalau ditangkap di atasnya terlebih dahulu ya sudah. Tidak dilanjutkan di bawahnya. Paham ya? Nah, jadi saya bisa pakai seperti ini atau saya hanya bisa pakai into, nggak ada masalah. Ya, karena dia menangkap semua exception yang ada. Ya. Nah, jadi inilah fungsi dari try catch exception ya. Ini suatu statement yang menangkap suatu kode pemrograman yang menghasilkan error. Nah, ada satu lagi kita menyebutnya finally ya. Nah, kalau finally ini saya buang aja ya. Do ini saya buang, while ini saya buang, ini saya buang, ini saya buang. Oke ya. Nah, jadi gini, ada yang namanya finally ya. Di sini saya tulis finally. Oke. Nah, finally ini bisa saya buat oke, seperti ini. Sebentar. Oke, ini dia tentu saja ini finally itu L-nya yang 2 kok N yang 2.
finally seperti ini. Oke, kita run ya. Oke, 12 3. Nilai adalah 4. Oke, lalu kita coba lagi. 12 error 0 kita buat. Exception dimunculkan. Oke lagi. Jadi tahu ya. Jadi finally ini akan dieksekusi apapun hasilnya. Walaupun dia berhasil, tidak ada exception, atau dia ada exception dan ditangkap, dia tetap akan memunculkan apa yang ada di dalam finally ininya. Ini suatu statement juga untuk memunculkan di bagian terakhir dia muncul apa, ya. Oke, ya sudah, itu saja yang mau saya jelaskan tentang try, catch, dan exception. Silakan dicoba kembali dengan cara-cara kita. Kita bisa memakai kode pemrograman apapun di dalam ini ya, tidak harus seperti ini. Hanya untuk mencegah, siapa tahu ada error terjadi, bisa kita tangkap sebelumnya, sebelum dia memunculkan kode pemrograman yang error ya. Oke, baik, sampai di sini dulu video dari saya. Jika video yang bermanfaat, silahkan di like, subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.